Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Septia Nurojat. Dan perkenalkan, aku Zahra Syahrani. Kami merupakan mahasiswi Institut Manajemen Nyata Indonesia, program studi akuntansi. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada 3 responden masyarakat Sukabumi mengenai pemahaman perpajakan di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu pajak dan bagaimana sistem perpajakan di negara kita ini. Apa sih pajak itu? Nah, menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro SH, pajak ini didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Dan pajak ini digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, di negara kita ini ada 3 sistem pemungutan pajak yang diberlakukan. Ada apa saja? Yaitu ada self-assessment system, official assessment system, dan juga withholding assessment system. Untuk self-assessment system ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajaknya itu kepada wajib pajak yang bersangkutan. Artinya, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, serta melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada apa sih? Nah, yang kedua yaitu Official Assessment System. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan yang terakhir yaitu Withholding Assessment System, di mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Oke, kita langsung ke video wawancaranya ya. Ibu atas nama siapa? Amalia. Oh, sudah semana. Ya, pajak merupakan pendapatan negara ya. Pajak di jenis pajak itu ada pajak pembangunan, PBB kan, ada pajak penghasilan, pajak kan harus ditaati oleh warga masyarakat Indonesia. Apa ya, Bang? Nggak tahu. Kurang tahu. Kalau Bapak kan usahanya bidang makanan ya, restoran, paling mungkin perihal pajak restoran. Kalau tidak salah, untuk pajak restoran itu dikenakan PPN ya, salah 10% dari makanan itu biasanya. Kayaknya semua warga Indonesia deh yang udah punya penghasilan. Warga Indonesia wajib bayar pajak. Dibayar pajak untuk pajak makanan sih mungkin dari sisi pembeli ya, pembeli yang dikenakan pajak kan dari pembeli yang ngeluarin uang. Ya, wajib, memang harus diwajibkan kalau untuk warga Indonesia wajib, karena apa ya, untuk meningkatkan, untuk memajukan negara atau kota kembar kita. Dan contohnya kayak jalan-jalan yang misalkan bisa diberi hasil dari pajak itu sendiri. Kenapa ya? Kan karena kewajiban ya Mbak, dan apa sih, uangnya itu kan juga dipakai untuk kepentingan negara kan, dan negara juga sumber keuangannya terbesar dari pajak. Jadi ya istilahnya masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat.
Kalau sebenarnya untuk sekarang ini bayar pajak itu hanya karena bukan kesadaran sendiri, banyak ini karena terpaksa. Terpaksa daripada kita capek didatangin orang pajak, kalau udah bayar pajak, kayak gitu aja sebenarnya. Padahal kita bayar pajak itu nggak tahu uangnya ya. Sebenarnya seperti itu aja. Jadi karena belum ada transferan juga untuk aparatnya di Indonesia mah susah. Dari yang di luar yang mana itu susah ya. Kayak urusan di anggap aja ngisi formulir di situ nanti berapa nominalnya nanti disesuaikan dengan pendapatan. Kalau yang biasanya karena di bawah kantor, jadi dibikinin faktur pajaknya nanti dari kantor yang ambil dari gaji. Untuk sekarang mungkin zamannya kan zaman digital, banyak cara yang mulai dari swasta dan sosial media. Dari online, contohnya banyak yang menggunakan transfer, itu kan bisa pakai e-wallet, mungkin bisa langsung ke kendaraan, kalau pajak kendaraan bisa langsung ke satu induk, bisa atau mungkin bisa lewat. Ada waktu. Kalau misalkan saya sebagai pengendara ojol, kita kan ada yang buat bayar pajak kendaraan, di situ kan ada tanggal waktunya. Nah, pas di hari itu atau sebelum jatuh tempo kita harus selesai bayar pajak tersebut. Banyak bukan banyaknya pajak kalau untuk bapak mah banyak banget. Bapak biasanya per 1 bulan sekali biasanya pembayaran pajak ini itu bapak ke kantor pajak itu bisa lewat online sistem sendiri juga menangkap Kapan? Setiap tahun gitu kalau nggak salah. Tahu saya sanksi ya. Ada denda gitu kalau nggak salah. Tapi ada kan ada yang gaji tahunannya berapa, ada yang minimal di atas atau di bawah. Kalau yang di bawah kan tidak wajib dibayar. Kalau yang di atas itu tahu saya ada dendanya, cuman berapa gitu saya kurang tahu sih. kalau membayar pajak sanksi selama ini mah yang paling ini sih per bulan. Tapi untuk ditegur aja juga kalau kita misalnya makan nasi kalau kita gitu kita lagi fokus-fokus usaha kayak enak juga ini ya udah aja kebanyakan kayak gitu nih Sebenarnya ada ini contoh kecilnya kayak saya aja kalau nggak bayar pajak kan ada denda. Dendanya itu berupa ya sama mas, kita mesti denda ada nanti kalau beberapa lama kita bayar bisa kadang dapat dendaannya mungkin 50.000 dalam 1 tahun itu dulu. Kita tahu kalau sekarang bisa masih sama aja dalam 1 tahun. Kalau saya untuk proyek-proyek pemerintah gitu ya, masalah buat jalan kayak gitu. Nah, kalau untuk soal penggunaan uang pajak itu kalau menurut saya itu masih abu-abu. Menurut saya abu-abu kenapa? Soalnya nih untuk zaman sekarang masih baru nih, masih hangat kasus penggelapan pajak kan. Nah dari situ saya kadang berasumsi untuk penggunaan uang pajak kadang tidak tepat sasaran. Nah seperti itu. Kalau setahu saya kan kalau biasanya uang hasil dari pengumpulan pajak itu biasanya pembangunan infrastruktur di jalan kan. kalau untuk yang sebenarnya mah nggak tahu ya kalau yang ya uang pajak sebenarnya itu nggak tahu digunakan untuk apa tapi yang banyak orang ketahui itu pengusaha atau juga masyarakat itu
masih tidak percaya sama pemerintah ya. Kebanyakan mau pajak itu nggak tahu lah untuk kepentingan siapa. Kalau sebenarnya kalau untuk dari pajak itu banyak ya, di Indonesia itu macam-macam pajak kan banyak. Seharusnya pendapatan pajak itu sangat tinggi, sangat besar untuk mensejahterakan rakyat, harusnya itu bisa dari pajak juga. Cuman karena dimanfaatkannya untuk segelintir orang, jadi kebanyakan orang itu bayar pajak itu mulainya itu dari situ karena nggak transparan. Masih belum pada orang-orang pemerintahnya masih belum amanah kebanyakan. Ini masih banyak dipergunakan untuk segelintir orang. Harusnya untuk sebenarnya harusnya Indonesia itu nggak usah pinjam uang ke luar negeri, nggak usah harus banyak utang kalau pajaknya digunakan dengan benar. Ya gitu dari Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Itulah wawancara yang telah kami lakukan bersama masyarakat Sukabumi dengan masing-masing sistem pembayaran pajak yang berbeda. Ada self-assessment system diterapkan oleh wirausaha di bidang makanan, official assessment system diterapkan oleh pengendara ojek online, dan withholding assessment system yang diterapkan oleh pegawai wira swasta. Nah, seperti yang telah kita lihat bersama sebelumnya, ternyata pemahaman pajak di negara kita ini belum sepenuhnya dipahami oleh setiap orang. Bahkan, ada masyarakat yang mentaati pajak karena terpaksa. Di samping itu juga, masyarakat belum sepenuhnya memahami dan mempercayai perihal penggunaan uang pajak dikarenakan banyaknya berita yang bermunculan terkait penggelapan dana pajak ini. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, kami ingin mengutip slogan yang satu ini, lunasi pajak, awasi penggunaannya. Nah, slogan ini mengingatkan kita akan lirik sebuah lagu Andai Ku Gayus Tampunan, di mana dana pajak yang terkumpul itu disalahgunakan oleh salah satu oknum pegawai pajak. Jadi, ayo kita sama-sama lunasi pajak dan awasi bersama penggunaannya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan hingga pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.